Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu qawaid asasiyah ya. Jadi ini adalah kitab-kitab dasar, termasuk kitab-kitab yang dasar dalam pembahasan usul fikih. Wal ahkamul muradatu fi ma dzukir sab'atun. Jadi mengetahui hukum-hukum syariat. Apa yang dimaksud hukum-hukum syariah? Wal ahkamul muradah. Di mana sudah? Wal ahkamul muradatu fi ma dzukira. Hukum-hukum yang dimaksud tadi, wal ahkamul muradatu, ya bukan, ini bukan kitab Abuya, ini kitabnya Al-Imamul Mahalli, ya, kitab Al-Imamul Mahalli alal waraqat. Biasanya dikaji di pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, banyak sekali. Dia macam rasa, ya Allah alam, ya kurang tahu juga, ya saya doakan ya semoga sembuh, amin. Khilaful aula, ya, khilaful aula itu menurut ulama mutaakhirin saja, ya. Jadi menurut ulama mutaqaddimin tidak ada perbedaan antara khilaful aula dengan makruh, ya. Tidak ada perbedaan antara makruh dan khilaful aula menurut ulama mutaqaddimin. Tapi menurut ulama mutaakhirin, nah di sini terjadi perbedaan. Ada makruh, ada khilaful aula. Ada makruh, ada khilaful aula. Jadi untuk referensinya bisa dicek di kitab Lubbul Usul karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, itu ada dibahas pembahasan khilaful aula dan makruh. Secara ringkas, kalau makruh itu larangannya itu jelas. Nah, jadi diarahkan seperti dalam sabda Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis." Apabila salah satu dari kalian yang masuk masjid, maka jangan duduk terlebih dahulu sebelum sholat 2 rakaat. Fala yajlis, kata Nabi, jangan duduk. Nah, jadi jangan duduk itu jadi larangan yang langsung diarahkan pada jangan duduk. Nah, maka itu dinamakan dengan makruh. Tapi kalau khilaful aula itu larangan dipaham dari anjuran. Jadi ada anjuran nih, ada anjuran untuk melakukan sesuatu. Berarti kalau ada anjuran otomatis melarang. Sebaliknya, misalkan disuruh berdiri, berarti melarang untuk duduk. Maka khilaful aula apabila larangan tersebut dipaham dari anjuran. Tapi kalau makruh dipaham langsung dari teks, dari nas hadis atau nas Al-Quran. Contoh nih, khilaful aula, meninggalkan sholat tahajud, meninggalkan sholat malam, itu hukumnya bagaimana? Khilaful aula. Kenapa? Karena larangannya tidak jelas. Larangannya itu dipaham dari anjuran. Ada anjuran untuk melaksanakan sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud. Berarti kalau meninggalkan sholat tahajud itu dilarang, tapi dilarangnya itu tidak nyata. Itu diistilahkan dengan khilaful aula. Seperti itu, Ustaz. Ya, minum kopi dulu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Wal ahkamul muradatu fi ma dzukira. Hukum-hukum yang disebutkan tadi, ma'rifatul ahkam syariah. Apa yang dimaksud dengan hukum-hukum syariah? Dan hukum-hukum syariah itu ada berapa? Sab'atun. Jadi hukum-hukum yang disebut di sini ada 7, ya. Ada 7. Al-wajib, ada hukum wajib. Wal mandub, ada hukum sunnah. Wal mubah, ada hukum mubah. Wal mahdzur, ada hukum haram. Wal makruh, juga ada hukum haram, hukum makruh, afwan. Was sahih, dan juga ada hukum sah. Wal batil, dan juga ada hukum batil. Qala al-musannifu fal fiqhu, ya, fal fiqhu al-ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhiris sab'ati. Jadi yang dimaksud dengan fikih adalah mengetahui
hal yang wajib, hal yang sunnah, hal yang ya, makruh, haram. Bedanya sunnah, mandub, mustahab, terjadi perbedaan ulama. Dalam mazhab Imam Syafi'i, mandub, mustahab, tatawwu, apalagi sunnah, apalagi ada, mungkin ada 6 kayaknya. Mustahab, sunnah, mandub, tatawwu, tabarru, itu semuanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu satu arti, satu makna. Tapi dalam mazhab yang lain seperti mazhab Imam Abu Hanifah itu dibedakan antara mandub. Kalau sunnah itu apabila muwadhabah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak, nah, baru dikatakan sunnah. Juga bisa referensinya bisa dicek dalam Wayatul Usul karya Syekhul Islam Zakal Ansori dan juga kitab Lubul Usul karangan Syekhul Islam Zakal Ansori, dan juga bisa dicek dalam kitab Jam'ul Jawami karangan Imam Tajuddin As-Subki, dan juga syarah-syarah kitab yang lain seperti syarah Lubul Usul, Nuzhatul Uqul juga bisa dicek karangan Abu Mustafa Al-Baghdadi. Thumma qala al-wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Bukan mutafanin fil usul, tapi alhamdulillah banyak ngaji usul fikih ya. Alhamdulillah Jam'ul Jawami, Kanzu Badrut Thalib, juga Matan Waraqat, Lubil Usul, alhamdulillah. Tahu sedikit cuma. Fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujub. Maka sekarang kita akan bahas terlebih dahulu apa itu wajib. Fal wajibu min haitsu wasfuhu bil wujubi ma yusabuh. Ya, yang dimaksud dengan wajib adalah ma. Apa arti dari ma? Ma ini pekerjaan. Pekerjaan yang diberikan pahala apabila dilaksanakan. Fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, ya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan akan mendapatkan siksa apabila ditinggal. Qala al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi wa yakfi fi sidqil iqab. Ini kan kalau misalkan ada orang melaksanakan yang wajib, ya, melaksanakan yang wajib itu akan mendapatkan pahala. Tapi kalau sebaliknya dia melakukan yang dilarang atau meninggalkan yang dilarang, meninggalkan yang diperintah, seperti ada orang tidak sholat, berarti kata beliau di sini, kata Imam Al-Juwaini Abul Ma'ali Shahibul Waraqat, wa yu'aqabu ala tarki, dan akan mendapatkan siksaan apabila ditinggal. Disiksa apabila ditinggal. Yu'aqab ala tarkihi. Misalkan orang tidak sholat, lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tersebut diampuni, berarti tidak yu'aqab ala tarki, tidak disiksa. Oleh karena di sini katakan wa yakfi fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati. Jadi bisa dikatakan benar. Misalkan yang maksiat pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak mengerjakan kewajiban 99%-nya. Ya, 99% atau bahkan 100% ada orang yang melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban. Lalu yang 99 orang, jadi ada 10 orang nih yang tidak melakukan kewajiban, 10 orang tidak melakukan kewajiban, meninggalkannya. Lalu apakah yang 10 orang ini atau yang 100 orang ini akan disiksa semuanya? Bisa saja tidak, ya, bisa saja satu orang yang disiksa, yang 99 itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan wa yakfi fi sidqil iqab wujuduhu liwahidin. Jadi walaupun satu orang yang disiksa, ma'al afwi an ghairihi, tapi yang lainnya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Wa yajuzu ay yuridah, dan juga bisa diperbolehkan di sini bahwasanya beliau musannif menginginkan wa yatarattabul iqabu ala tarkihi. Yang dimaksud wa yu'aqabu ala tarkihi wa yatarattabul iqabu ala tarkihi, apabila orang meninggalkan tersebut maka akan mendapatkan siksa, kama abbara bihi ghairuhu fala yunafil afwa, seperti halnya yang diungkapkan oleh ulama-ulama yang lainnya. Wal mandubu, jadi yang hukum wajib, yang dikatakan wajib ya jelas ya. Yang dikatakan wajib adalah pekerjaan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, tapi kalau ditinggal akan mendapatkan siksa. Syukron ya Musyar, syukron katsiran. Syukron yang ngirim ya, syukron. Ini jadi bekal ibadah nih. Insyaallah. Ma'jur indallah. Wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadbi ma la yusabu ala fi'lihi. Wal mandubu min haitsu wasfuhu bin nadb, yang dimaksud dengan sunnah adalah min haitsu wasfuhu bin nadb ma la yusabu ala fi'lihi, apabila itu dikerjakan la yusabu ala fi'lihi wa tarki wa la yu'aqabu ala tarki. Nah, di sini mungkin salah cetak ini ya. Ini salah cetak ya. Syukron ya Syekh tadi yang ini. Di sini salah cetak kayaknya nih. Ma la yusab ala fi'lihi. Padahal yang kita ketahui bahwasanya kalau sunnah kalau dikerjakan itu mendapatkan pahala. Di sini kenapa kok ma la yusab? Ma la yusab. Tidak akan mendapatkan pahala ketika dia mengerjakan. Masa orang tidak mendapatkan pahala apabila dia sholat duha, sholat sunnah? Di sini salah cetak, bukan salah dari Imam Waraqat, Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini ya. Ini bukan kesalahan dari Imam Al-Juwaini, tidak, ini kesalahan dari cetak ya, kesalahan cetak. Jadi yang punya nuskhoh seperti ini ya dibuang lanya ya. Jadi lanya ini dibuang. La yang ada di sini ini dibuang. Ini menggagalkan pemahaman nih. Wal mandub min haitsu wasfuhu bin nadbi mala. Dibaca lagi. Repotnya di sini nggak bisa ditulis nih. Ya, yang penting la di sini harus dibuang ya, biar gak salah paham. Iya, mandub itu sunnah ya, seperti yang saya katakan tadi. Menurut mazhab Imam Syafi'i, sunnah, mandub, mustahab, tabarru, apalagi yang satunya itu tabarru, itu semuanya dalam mazhab Imam Syafi'i itu mutaradif semuanya. Apa artinya muradif? Banyak kalimat tapi artinya satu, namanya muradif. Ya, seperti inilah. Seperti qomah wa qa'adah sama jalasah qa'adah. Sama-sama mempunyai arti duduk. Waqafah qoma sama-sama mempunyai arti berdiri. Ya seperti itu. Wal mandubu min haitsu wasfu bin nadbi ma yusabu. Ini dibuang ya. Ma yusabu ala fi'lihi wa tarkihi. Apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala. Tapi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kalau ditinggal tidak mendapatkan siksa, seperti sholat duha. Kalau dia melaksanakan sholat duha ya akan diberi pahala. Wala yu'aqabu ala tarkihi. Tapi kalau misalkan dia tidak melaksanakan sholat duha ya tidak diapa-apain lah. Masya Allah. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadikan semua yang dibuatkan itu jadi wajib. Kemudian pindah pada hukum selanjutnya. Iya, berarti yang harfullah sama watarihi luar kurung. Iya. Watarihi luar kurung itu harus gak ada. Iya. Jadi lah itu dibuang ya, yang ada lanya. Yang ada lanya itu dibuang.
bukan salah dari musonif, bukanlah ala shawab itu mah ya. Jadi bukanlah ala shawab. Ala shawab itu kalau sahu dari musonif. Kalau ada kemungkinan salah dari beliau, dari beliau-beliau, dari musonif, ini kesalahan cetak. Iya. Kalau sunnah itu ditinggalkan ya rugi besar. Wal mubahu ma wal mubahu mubah ya. Min haitsu wasfuhu bil ibahati ma la yuthabu ala fi'lihi, ma la yuthabu ala fi'lihi. La yuthab. Benar enggak di sini? La yuthab. Tidak akan mendapatkan pahala ketika melakukan watarki dan ketika meninggalkan. Ya. Ya ini benar nih. Jadi la di sini jangan dibuang nih, benar nih. Orang ketika melakukan yang mubah tidak ada pahala, meninggalkan yang mubah tidak ada pahala. Ya, wala yu'aqabu ala tarki. Tentunya juga apabila meninggalkan yang mubah ya juga tidak akan mendapatkan pahala dan juga tidak akan mendapatkan siksa. Seperti apa? Makan buah-buahan misalkan ya. Makan buah, makan nasi. Ya, kecuali kalau sudah sampai pada tingkatan darurat ya. Kan kalau tidak makan dia akan mati misalkan, ya wajib hukumnya makan nasi. Amin, semoga berkah ilmunya, terus berkah kebaikan insyaallah. Amin doanya teman-teman. Semoga selalu sehat. Nah, sekarang punya pertanyaan saya nih. Kadang ini disebutkan dalam qawaidul fikih ya. Dalam qawaidul fikih ini juga disebutkan. Kadang perkara yang mubah bisa mendapatkan pahala. Ya. Perkara yang mubah bisa menjadi bahan ibadah. Makanya kata Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair dan juga Al-Imam Al-Ahdal dalam Faraidul Bahiyah di sana disebutkan an-niyah tughayyirul 'adah ilal ibadah. An-niyatu tughayyirul 'adah ilal ibadah. Kadang niat itu akan merubah kebiasaan menjadi ibadah. Contoh nih, makan ini kebiasaan ya. Diminum kopi kebiasaan ya. Kebiasaan saya nih minum kopi. Saya minum kopi dulu. Maaf, nyun izin. Jadi minum kopi kebiasaan, tapi bisa jadi ibadah apabila diniatkan lillahi ta'ala. Kata ini diniatkan misalkan biar ketika zikir malam ini akan tidak ngantuk misalkan, sehingga dia minum kopi, maka minum kopi mendapatkan pahala. Kenapa? Karena diniatkan yang baik. Faman kana akluhu litaqawi lahu ma qad nawa. Barang siapa yang niatnya untuk kuat ibadah, kuat melaksanakan kewajiban, maka akan menjadi ibadah dan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai ma la yata'allaqu bikullin min fi'lihi wa tarkihi thawabun wala iqabun. Jadi tidak ada kaitan pahala dan siksa akan hal-hal yang mubah.